Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to come back my hoki channel. Ya, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya ingin mengedukasi ya, hanya ingin mengedukasi aja dan ingin perjelas permasalahan yang lagi viral nih. Beberapa hari atau beberapa minggu ini yang lagi viral adalah mengenai pesulap merah dan apa ini? Bang Udin, Bang Samsudin. Saya jujur, kalau masalah goib, insya Allah saya masih percaya. Goib itu pasti ada sangkutannya dengan sihir ya. Wah, itu yang ngerti lah ya. Terus mengenai santet ya. Santet saya jujur sedikit meragukan maksudnya. Antara percaya dan tidak. Dan memang tidak percaya sih sebenarnya. Cuman gini loh. Pesulap merah pernah bilang katanya bahwa orang itu kalau dia bisa melihat jin atau bisa mengadakan yang namanya memediasi itu, dari jin ditangkap, dimediasi terus dimasukin ke orang tuh, dan orang itu menjadi kesurupan. Dia bilang katanya itu nggak mustahil gitu. Kalau menurut saya, karena saya jujur belum berpengalaman, tapi saya pernah melihat ada yang seperti itu. Dan orang itu benar-benar kesurupan. Tapi ya walau-walam ya, karena saya nggak tahu, nggak ngerti tentang ilmu itu, saya nggak begitu percaya. Nah, ini yang lagi viral nih, kita bahas mengenai siapa namanya, Jindan nggak usah deh namanya. Dia ngaku-ngaku katanya tekbal ilmunya, dan dia badan gede, katanya tekbal gitu. Wow, kuat lah pakai jarum pentul. Saya nggak ngerti. Ya, katanya tekbal dengan jarum pentul lah, apalah digini segala macam, tekbal ya. Setahu saya kalau namanya orang tekbal itu nggak usah diukir ya, atau diukur-ukur ya, harus pakai apa. Dan karena tujuan kita niat tekbal itu kan agar tujuannya pasti kan ada tujuannya. Tujuannya ya mungkin agar menghindar dari lawan yang tiba-tiba kita di jalan itu, lawannya itu datang untuk ngebacok kita, maksudnya ngebacok yang mau tekbal itulah gitulah. Kan kita nggak tahu kan. Ya sekarang gini loh. Logikanya gini, saya belajar bahasa Inggris, tujuan saya karena saya ingin bisa belajar bahasa Inggris. Bener gak? Ya namanya orang belajar ilmu tekbal, otomatis kan tujuannya agar merasa kuat. Bukan merasa kuat ya, terlalu ini. Ya tujuannya agar menjadi kuat, dan nanti ujung-ujungnya biar dia nanti kebal kalau misalkan ada hantaman dari manapun. Misalkan ada rampok, maling, tiba-tiba dia dibegal segala macam, otomatis kan dia kebal dan akan hal itu ya. Tetapi pertanyaan saya, kenapa ditusuk sama jarum dari kedokteran kok dia takut ya? Bentar. A few moments later. Terus kebalnya di mana? Aduh, bingung. Jadi saya bingung gitu, ilmu kebal tuh sebenarnya kayak gimana sih? Yang dimaksud ilmu kebal tuh kayak gimana gitu. Agak bingung sih emang. Ya sekarang gini deh. Dibilang katanya ditembak, dar, nggak mempan pakai, itu pun ditentuin ya pistolnya, harus pistol apa tuh namanya, pokoknya itu ditentuin ya. Terus kalau jarumnya pun ditusuk harus pakai jarum pentul. Kalau pakai jarum kedokteran katanya itu belum dipelajari. Sedangkan namanya di jalan itu, emang kita bisa kompromi? Lucu kali ya, misalkan kita mau dijamret sama orang, kompromi dulu. Bang, lo kok mau jamret gue, lo jangan pakai jarum yang dari dokter ya bang, tapi lo pakai jarum pentul biar gue nggak mempan gitu. Kan lucu jadi juga gitu ya. Aduh, makin pusing gue jadi penjelasannya. Jadi tuh makna kebal itu untuk apa gitu loh. Kalau mau pembuktian tuh yang real aja tuh, aman, cuma bergaris doang tuh. Lihat gak tuh garisannya, lihat gak? Ya kan? Jadi sebenarnya nih, kalau dibilang trik, saya nggak mau bilang trik ya. Cuman buat apa gitu loh, kita dibilang harus tekbal segala macam, untuk apa gitu loh.
terus katanya kita bisa nyantet segala macam. Untuk apa? Emang ada gunanya? Emang ada fungsinya? Kalau pesulap merah, maaf ya, dia bilang dia nggak percaya namanya santet, tapi dia percaya namanya sihir. Karena dari zaman Nabi dulu, Nabi sendiri aja pernah kena sihir, dan itu nggak bisa dipungkiri. Tapi kan sampai sekarang ini belum ada yang bisa membuktikan. Ya mungkin ada orang-orang yang memang benar-benar sakti, itu mungkin ada. Tapi walau alam, keberadaannya di mana, walau alam. Kalau memang ada yang mengaku dukun itu sakti dan bisa menggandakan uang, bego apa goblok sih sebenarnya? Sekarang logika gini ya, lo dukun, lo sakti, lo bisa menggandakan uang. Ngapain lo obral di TV, lo obral di YouTube segala macam? Kalau emang lo sakti bisa menggandakan uang, terus ujung-ujungnya lo ngobatin orang, ujungnya apa? Lo biar dapat uang. Kalau emang lo sakti, ngapain lo ngobatin orang biar dapat uang? Lo gandain aja uang. Hidup lo tinggal tidur, tinggal duduk manis, lo dapat duit di situ. Gak perlu namanya sosokan, wah ngobatin gue sakti nih bisa gini segala macam. Gak perlu. Ya diem aja udah di kamar, ya kan, diem di kamar, terus lo giniin set udah selesai, keluar duit secara otomatis. Kan logikanya di situ. Makanya gue ngerti sampai saat ini orang kok masih percaya nama gitu-gituan ya. Apakah ini menjadi kebodohan publik atau memang orang bodoh sukanya memang seperti itu? Emang sih ya, kalau diibaratkan tuh ibarat lalat. Lalat kita giring, udah lo nyedotnya bunga aja yang wangi. Yang namanya lalat mau kita giring lo nyedot bunga yang wangi, tetap aja lari ke sampah juga. Ya tugas kita kan hanya berusaha mengedukasi. Dimana kalau kita mengedukasi itu, ya udah kita cuma nggak bisa kasih tau ini salah lo. Ya namanya orang udah kagak monyet ke tempat yang salah, ya udah. Emang capek sih kalau kita ngomong sama orang, apa ya bilangnya, orang bodoh atau orang gimana sih, kita ngerti ya. Ada orang yang bilang, kebanyakan gini ya, orang sukses dia malas berdebat dengan orang bodoh. Karena orang bodoh itu semakin kita perdebatkan, egonya semakin tinggi. Yang ada nggak masuk dalam logika, ya udah dia menang aja udah. Mendingan kita yang cerdas, kalau ngomong sama orang bodoh, ya bahasa kasarnya orang goblok lah ya, iya aja udah, biar dia seneng. Bodoh amat, nggak usah diikutin, iya aja biar lo seneng. Kenapa? Lo mau kita iyain atau enggak, hasilnya tetap sama, nol. Tapi kalau ngomong sama orang cerdas tuh yang dibutuhin apa? Ilmiahnya, pembuktiannya. Lo ngomong, lo bisa mempertanggungjawabkan nggak omongannya. Tuh bedanya orang cerdas sama orang bego. Jadi nggak bisa kalau kita itu, ya gue sih berharap, ini saran aja buat Bang, siapa namanya itu, Bang Jandun Bejindan gitu ya, yang katanya dia habaib ya. Aduh, jangan dong bawa habaib gitu loh, karena gue pecinta Habib juga gitu loh. Jangan sampai nanti nama Habib itu tercemar cuma gara-gara omongannya nggak jelas gitu loh, yang sampai sekarang itu belum bisa dibuktiin karena gue belum bisa nyaksiin langsung ya di YouTube gue belum bisa nyaksiin gitu. Bahkan gue pernah ngeliat di channel YouTube-nya si siapa namanya itu yang cewek tuh, aduh ya udahlah ke sama dokter Richard deh, Zadli, disuruh buktiin tusuk pakai jarum aja kagak berani, dibilang ntar di belakang. Ya orang kan buktiin, masyarakat pengen lihat langsung. Terus satu, kalau memang dia kebal boleh gak? Oke lah pakai jarum pentul deh katanya sakti, tapi gua nusuk boleh gak? Blak. Kan kalau namanya kebal, kalau ditusuk lurus ya, des, pasti nggak tusuk dong. Tuh jarum pasti meleset atau bengkok gitu ya. Kalau ini kan dia, gue lihat nusuknya terus ya gimana nih? Ini contoh nih, gue ada lidi gitu ya, lidi nih, lidi contoh gini. Ini lidi kan gini, tek, ya kan? Kalau dilurusin pasti nggak akan, tapi sama dia kayak diginiin tuh, kayak dibengkokin gitu, kelihatan. Ya nggak bakal nusuk lah, jarum pentul kan lentur. Coba dong pakai logikanya.
Makanya kalau misalkan mau pembuktian, kalau bisa pembuktiannya itu ya orangnya langsung yang nusuk, yang minta ngebuktiin. Kayak dokter Richard Lee, dia minta, apalagi mau dikasih iPhone nih langsung aja tet. Nah itu baru mantep, sakti, itu keren. Ya kalau saya sih bodo amat ya, cuma minta tolong nggak usah lah bawa-bawa Habib gitu loh, karena perilaku seorang Habib yang keturunan Nabi itu insya Allah nggak seperti itu gitu loh. Baginda Rasul itu cuma menyarankan kita bukan untuk kebal, bukan mencari apapun, tapi apa, mencari keridhaan Allah. Gimana kita beribadah, mengamalkan, ngajarin ngaji yang lain, yang nggak bisa ngaji diajarin, bukannya ngajarin kebal dengan kesombongan gitu, seolah orang kuat segala macem. Untuk apa? Nggak ada gunanya, karena yang dicari bukan itu semuanya. Kayak buat orang-orang yang masih mau cerdas, bangsa Indonesia ini udah lama kita ini terpaku dengan kemistisan ya. Jadi Indonesia kapan mau majunya kalau kita masih percaya gitu-gituan? Kalau gaib ya kita harus percaya, karena Allah pun sifatnya gaib. Jadi jangan kita langsung percaya Tuhan mentah-mentah, seolah-olah apapun yang keajaiban yang kita lihat itu berdasarkan gaib atau mistis yang diada-adakan oleh manusia ya. Tapi kalau secara alami itu terjadi, ya itu karena Allah yang mengatakan, bukan manusia. Kayak contoh misalkan bumi ini kenapa kok bisa ngambang? Itu kan Allah kuasanya. Itu bahwa kekuasaan bahwa Allah itu memang ada. Ya manusia bisa nyiptain bumi itu bisa ngambang di angkasa. Nggak mungkin. Jadi itu memang kuasaan Allah yang memang nggak ada dalam logika manusia. Sampai sekarang pun manusia nggak akan mampu sih. Nggak akan pernah bisa. Bahkan bulan terbelah aja itu udah kuasa Allah. Atas izin Allah maka Nabi bisa membelah. Dan itu baru terbuktinya kan di tahun-tahun ini. Bukan di tahun ini, maksudnya di akhir zaman ini baru terbukti kan. Yang ngebuktiin orang mana? Dan dia sendiri yang bilang bahwa di bulan itu ada tanda garisan yang nggak ada ujungnya, berarti dia bekas terbelah itu bulan. Makanya kita ini sebagai pelajar ya udahlah. Saya juga masih belajar. Saya juga bukan ustadz yang sok ngajarin, enggak. Cuman pada intinya orang-orang tua dulu, termasuk orang tua saya juga, terkadang masih percaya gitu-gituan. Wah, baru sakit sedikit dibilang, wah ini jangan-jangan ini jangan. Saya kadang ketawa aja. Itu bukan tuh asam urat, saya bilang gitu. Itu bengkak. Orang tua saya lagi bengkak kakinya, saya bilang itu asam urat dan itu bisa diobatin. Bukan dengan wah jampi ngomong. Aduh, nggak usah percaya gitu-gitu. Aduh, makin pusingnya kayak gini. Makanya saya pesulap merah, saya nggak ngedukung pesulap merah. Beneran saya nggak dukung. Emang pesulap merah siapa? Tapi yang saya dukung niatnya dia. Niatnya dia baik. Dia pengen memintarkan, membuat orang Indonesia itu pintar, cerdas, jauh dari yang namanya tuh pikiran-pikiran mistis, pikiran-pikiran yang namanya santet segala macam. Selama ini kita udah dibodohi oleh dukun-dukun yang kalau dibilang oknum ya, nggak semua dukun sih. Kalau saya nggak setuju kalau dibilang semua dukun, dan pesulap merah juga bilang seperti itu, nggak semua dukun kok. Karena ada yang namanya dukun beranak bener kok, orang buat bantu orang buat beranak kok. Yang nggak bener tuh dukun-dukun yang bilang dukun santet, dukun yang memang sifatnya katanya dia pakai goib, pakai jin. Kecuali dia memang udah punya ritual tersendiri dan sudah memiliki perjanjian antara setan dan dukun. Nah itu lain hal. Tapi saya berani jamin yang seperti itu nggak akan dipertontonkan. Mereka nggak akan memperlihatkan itu semua. Ya cuma itu doang sih, saya pengen ngasih sedikit opini aja. Saya juga nggak ngerti sampai sekarang, kewenangan masih ada yang pro dan kontra ya. Sebenarnya kita coba berpikir pakai logika diri sendiri aja gitu loh. Kalau memang kita merasa yakin itu benar, gini aja, jangan kata orang, buktiin sama orang yang lo merasa yakin, ya kan? Lo minta buktiin dulu, coba buktiin sama gue, yuk buktiin. Minta jarumnya tusuk, plus tembus enggak? Atau misalkan dia memang jago santet gitu ya. Kan si pesulap merah udah mencaci maki dukun santet lah, dibilang dukun kalau nggak cabul kibul.
bener gak? Ya udah, lo ketemu, datengin ke rumahnya, kan lo pada tahu pasti rumahnya, datengin lo santet. Ya nggak usah bikin mati lah, ntar dosa. Kan santet kadang bisa digerakin tuh pakai boneka misalnya, tiba-tiba tangannya bergerak gini. Ya udah gituin aja, bisa gak? Jangan ngoceh-ngoceh nggak jelas mulu. Ini ngoceh nggak jelas dibilang mungkin wah, minta pembuktian pakai jarum aja mikir gimana sih, aduh. Cuma satu lagi saya minta tolong jangan bawa Habib ya. Habib tuh orang baik. Mereka itu syiar agama itu dengan baik. Karena saya pernah ikut pengajian Habib. Insya Allah tuh mereka ajarannya baik gitu loh. Jangan dong bawa Habib. Kalau memang ente bener-bener turunan Habib, ya lakuin yang baik, tunjukin kepada umat kalau ente itu bener-bener garisnya Nabi dan ente bener-bener berperilaku yang baik. Jangan seolah itu orang kebal kan orang berpikir jelas. Dukun gitu, aduh. Makin pusing gitu ya. Bener gak makin pusing? Ya udahlah, cuma itu doang saya mau edukasi, nggak mau lagi. Cuma itu aja ya, mudah-mudahan nanti nih komen dan komentar itu positif ya, agar bangsa Indonesia ini maju, berkembang dengan baik dan bisa berpikir positif agar bisa mengedukasi yang lain. Oke, kembali nanti untuk berikutnya di channel saya yang berikutnya, mudah-mudahan saya bisa memberikan edukasi yang lain yang bisa mengembangkan dan mengedukasi teman-teman yang lain agar bisa lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.